Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Hari ini saya sangat bersyukur sama Tuhan, saya kedatangan narasumber yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kedatangan Bapak Dr. Henrikus Judiar Drianto, SE, MEC, DEV, MH, MAPI. Selamat datang Bapak di channel Samuel Panggabean. Apa kabarnya Bapak? Baik. Puji Tuhan, sama puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini ada beberapa poin yang mau saya bahas berkaitan tentang pendidikan. Khususnya kalau kita mengingat anak muda, pada saat ini kan banyak sekali yang tidak melanjutkan kuliah, tidak ada effort, tidak terdorong untuk pendidikan yang lebih tinggi. Padahal kalau kita lihat dalam keadaan seperti ini kan pendidikan sangat penting. Khususnya di zaman sekarang teknologi semakin berkembang, zaman semakin maju. Artinya orang-orang pintar yang akan digunakan. Orang-orang pintar pun bahkan sekarang banyak yang sudah sarjana, bahkan master, bahkan mungkin sudah doktor. Nah kalau saya lihat dari biografi dari Pak Henrikus ini, saya sangat kagum. Doktor, saya pengen masukkan dari Pak Henrikus sebagai terpelajar, orang yang terpelajar, apa sih yang menjadi dorongan Bapak sehingga Bapak mau belajar sampai ke dokter, bukan 1 tapi 3? Iya. Apa yang mendorong Bapak untuk mau belajar? Baik, Pak Samuel, terima kasih saya sudah diundang di YouTube-nya Pak Samuel Panggabean di siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat anak-anak muda di Indonesia. Saya mewakili orang tua untuk anak-anak muda. Itu motivasi yang pertama saya kuliah itu saya ceritakan masa lalu saya yang tadinya saya anak yang malas belajar. Oh, iya, malas belajar. Jadi kalau dilihat nilai itu nilai agamanya yang biru, yang lainnya merah. Saya merah. Ya kan? Satu lagi saya hobi waktu itu tukang tawuran. Zaman dulu SMA kan ikut lingkungan di waktu itu di Don Bosco saya, ya anak-anaknya mereka pinter tapi juga bandel. Nah saya cenderung untuk arah ke bandelnya bukan ke pinternya waktu itu. Singkat cerita saya untung lulus ya kan, tapi saya tidak diterima di sisi Penmaru karena tadi nilainya nggak ada yang bagus ya kan. Akhirnya saya titik awal di situ saya merantau ke Lampung, ikut saudara, ikut om di sana. Di sana saya itulah titik awal dari keberhasilan saya merantau tadi. Artinya didikan dari om tadi yang disiplin dan juga dari lingkungan juga, sehingga membuat saya itu berubah. Yang tadinya kita malas jadi mulai belajar. Ya kan. Saya ambil D3 di Lampung swasta itu. Dari situ saya coba tunjukin, tapi di situ saya nggak menyerah. Saya ikut tes Akabri, ya kan? Tapi nggak lulus juga, karena nggak bisa berenang. Oh, nggak lulus. Yeah. Saya akhirnya lulus itu D3, selesai D3 saya merantau lagi ke Semarang. Saya kerja di Semarang di BCA. Diterima saya di BCA Semarang selama 2 tahun. Di situ saya di BCA, saya juga ikut pelayanan di BCA. Ikut ada persetujuan di BCA, makanya saya dikenal juga di sana untuk kalau ada acara pembukaan saya dilibatkan untuk ikut di persekutuan itu. Nah, di situ juga mengenal Tuhan dari situ juga. Oke. Nah, saya dari situ saya dipindah ke Jakarta, dipindah BCA pusat. Itu juga kalau kita tidak punya kedekatan dengan tim manajemen BCA itu nggak bisa kita pindah. Akhirnya kita pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya coba tes lagi di UI waktu itu. Nah, saya keterima di UI, ya kan? Saya keterima di UI, tapi begitu masuk di UI, saya pusing lagi, ya kan? Karena dosen-dosennya ya sekelasnya Bu Sri Mulyani dulu ngajar. Oke. Dia ngajar yang tentang ekonomi global, kita masih, ya kan, ekonomi kita pas-pasan kan. Akhirnya ya kan sudah ini kayak nggak mau setahun gitu kan. Tapi tetap kita bertahan. Nah singkatnya saya pindah ke Skopindo waktu itu. Skopindo tes lulus BUMN kan tahun 92 itu. Nah itu tes langsung saya ditempatkan ke Manado.
Manado. Wah. Jadi kalau saya potong Pak, Heeh. dari Lampung Heeh. D3, D3 kemudian ke Semarang kerja, kerja tarik lagi ke Jakarta, Jakarta, baru Skopindo di Manado. pindah di sekolah pusat di Manado. Tapi saya kuliah dulu UI. Oke. UI. Akhirnya kerja karena Kerja ya kan. mumet dengan Mumet saya harus memilih kan, memilih kuliah tapi otak pas-pasan, dompet pas-pasan, ya kan. Tapi kita memilih kerja dulu. kerja dulu. Nah, ya kan. Akhirnya ke Manado. Yang penting tuh bukan dompet pas-pasan, otak pas-pasan. Satu lagi Pak, ada 3 itu saya lupa. Pokoknya intinya itu kita hilangin dulu. Saya harus bergerak dulu cari duit waktu itu. Saya ke Manado. Singkat cerita sampai Manado, bukan di Manado ya saya di itu, tapi dikirim ke Halmahera. 2 tahun di Halmahera. Itu periksa pengapalan pisah. Nah, kita belajar lagi sama orang-orang di sana. Ditempa lagi saya punya kehidupan. Sampai kapal saya 2 tahun pindah ke Manado, saya kuliah lagi. Kuliah lagi Setelah dari Halmahera ke Manado, saya kuliah lagi di Unsra. D3 kerja Jakarta, Manado, Halmahera, kuliah lagi. Kuliah lagi di Unsra. Lulus lah, ya kan? Lulus S1. Lulus S1. S1. Nah, dari Skopindo itu saya pindah ke Padang itu. Wow, oke. Dari Pulau Jawa pindah ke Sulawesi, pindah lagi ke Pulau Sumatera. Sumatera. Padang. Ikut Universitas UNAN S2. S2. Lulus saya. Bos saya nggak lulus. Nah, saya langsung ya biasa bos itu langsung kasih tugas banyak-banyak kan kita. Iya. Akhirnya ya kita antara kerja sama itu nggak ini ya sudah di bosnya kan kadang menang sendiri kayak sudah kita tahu diri kita mesti kerja dulu ya udah. Akhirnya nggak selesai tuh di UNAN tuh. Gitu. Nah saya waktu itu mutusin waktu itu di Padang ada pensiun dini. Saya ambil pensiun dini itu. Oke. Saya ambil pensiun dini tapi saya daftar ke diterima di Survei Indonesia, Surveikan Palembang. Nah, kita jadi kepala cabang Palembang itu. Saya pindah ke situ. Saya uang yang dari pensiun ini saya ambil kuliah lagi di UGM. Ambil profesi penilai. UGM bolak-balik dari Palembang ke Jogja, Jakarta bolak-balik. Untuk S2. S2 penilai. Oke. Magister ekonomi. Di Jakarta itu ya? Itu di Jakarta. UGM Jakarta. Ya, UGM Jakarta. Itu bolak-balik, ya kan? Bersyukur, ya kan bisa lulus karena di S2 UNAN nggak lulus kan? Iya. Ya, karena tadi persaingan sehat tadi. Tapi kita nggak menyerah itu. Lulus hasil UGM, ya kan? Lulus UGM. Akhirnya jadi penilai. Oke. Nah, penilai sampai sekarang. Nah, sampai sekarang saya ngambil S3 Brawijaya. S3 Brawijaya. Malang. Tapi tadi kembali lagi, ya kan faktor jarak, faktor biaya akhirnya nggak jadi. Saya lulus S3 YAI. Iya. YAI situ tahun 2000. Itu ngambil S3 manajemen. Oke. Nah, saya ambil di situ kuliah di UKI, hukum. Ambil lagi kuliah. Hukum. Nah, jadi selesai S3 di YAI sama itu sama-sama. Wow. Saya tadi tertarik Pak pada awal Pak Henry Kus bilang saya dulu nakal. Saya ya kalau mungkin di istilah katakan anak yang berandal lah. Iya. Suka berantem tadi ya Pak ya. Tapi bisa berubah. Iya. Tadi Bapak bilang karena pada saat di Lampung ya dibentuk oleh Om. Dibentuk sehingga ada pembentukan diri karakter berubah jadi mau belajar. Iya. Nah, di samping maunya belajar itu, apa yang membuat Om kalau kita lebih dalam lagi membuat Om itu bisa sukses? Apa sih? Apa cuma dorongan mau banyakin gelar, perbanyak gelar, atau apa sih yang menjadi goal Om? Kuliah S1 selesai, S2 selesai, bahkan ada beberapa kampus tadi kayak Brawijaya tidak selesai karena beberapa faktor. Apa yang mendorong Om untuk ambil gelarnya terlalu banyak? Apa sih? Ya, yang pertama tadi kita minta Tuhan. Oke. Kita minta Tuhan supaya Tuhan itu
hadir di kita punya raga ini, kita maunya apa sih? Kita meminta Tuhan tolong jadikan saya ya jadi anak Tuhan, dia takut sama Tuhan, ya kan, supaya dia rubah kita punya semuanya. Dan disitulah kita rasakan banyak perubahan. Termasuk saya harus tadi ikut persekutuan di BCA, ya kan, itu juga kita banyak mengenal Tuhan. Terus juga pada waktu kita di Manado itu juga kita juga banyak mengenal Tuhan, ya kan, biarpun di sana budayanya juga ya kita tahu sendiri, kita mesti ya lebih inilah ya, lebih prudent juga. Dan satu lagi saya dikenalin sama istri saya, dia memang membuat saya itu berubah gitu loh. Oh, ibu membuat bapak berubah menjadi yang lebih baik. Iya. Oke, itu kalau boleh tahu Om, sedikit biar saudara kita juga mengetahui. Kenali di mana Om? Saya kenal itu di pekerjaan. Tapi itu setelah sudah bertobat ya? Antara iya dan belum. Tapi sudah di Manado. Sudah di Manado. Sudah di Manado. Kita kan di Manado kan tinggal, kalau kita mau jadi putih jadi putih, mau jadi hitam juga bisa jadi hitam gitu. Bisa jadi. Nah, saya untung ada istri saya itu. Nah, akhirnya jadi ini yang tadi tukang berantem, ya kan? Tapi tetap di kantor juga saya tukang berantem itu di Skopin itu. Ya kan, saya nggak tahu. Jadi kalau nggak ini emosi timbul kan dulu kan. Ya. Dulu, tapi sekarang udah enggak. Sudah enggak. Nah, udah jauh. Nah, saya kenal dengan itu juga sama pada waktu kita nikah juga kita keras juga sama istri. Oh iya, tapi istri nggak tanggapin dengan keras. Dia berdoa. Oke. Nah, berdoa terus. Semakin kita, namanya bapak-bapak kalau marah kan nggak mau disalahin kan. Dia semakin berdoa itu. Nggak terlihat telinganya. Nah, nggak terlihat. Istilahnya, ya waduh ini diatur. Ya kita biasa bebas. Iya. Akhirnya kita sadar sendiri lah. Bagaimana Tuhan rubah gitu. Itulah dampak dari doanya istri mungkin. Itulah pasti kan. Iya, kalau mungkin gua mungkin nggak dapat Tuhan kasih istri yang seperti itu, mungkin bisa jadi nggak kayak sekarang. Iya, betul. Nah, dengan perubahan itu saya ngambil S3 teologi ya. Oke. Nah, saya tertarik nih. Dokter sudah tambah lagi dokter teologi ya. Apakah Bapak mau jadi pendeta? Nah, saya pengen mewartakan apa yang jadi saya punya perjalanan hidup, saya punya kesaksian, tapi saya sudah menyiapkan tempatnya juga. Jadi secara portofolio, secara SDM, secara kelimun saya sudah siapkan, saya pribadi, saya juga sudah siapin tempatnya. Ada rumah doa di sana. Puji Tuhan, itu dibangun pada waktu COVID. Pada waktu COVID, pada waktu orang kekurangan dan menjaga aset masing-masing. Iya. Bapak bangun rumah doa. Di mana itu Pak? Di Manado. Di Manado. Iya. Dan sekarang sudah bisa dipakai. Oh, sudah dipakai untuk kegiatan agama. Namanya The Chapel. The Chapel. Nah, itu kurang lebih 20 menit dari bandara. 20 menit dari bandara. Rumah doa yang Bapak bangun. Rumah doa. Supaya orang bisa berdoa di sana. Berdoa, ibadah. Ibadah kaum bapak, kaum ibu, penambahan iman, retret. Ini juga saya setiap bulan saya harus hadirkan narasumber. Bulan depan saya hadir pendeta Nyoman Jepun dari GPIB Jakarta. Nah, saya hadirkan supaya memberikan siraman rohani sama anak-anak muda lah khususnya. Saya fokusnya ke anak muda. Pas banget ya Pak. Iya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, tak terasa perbincangan kita sudah panjang. Mungkin ada beberapa episode yang saya harus culik. istilah saya culik waktunya Pak Bapak yang sangat padat dengan kegiatan nih. Mungkin hari ini di Jakarta, besok mungkin di luar kota atau bahkan di mana gitu kan. Tapi saya sangat senang, saya banyak belajar dari beliau karena pendidikan itu penting. Iya. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mau berserah sama Tuhan. Iya. Menyerahkan apa yang mau jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mau minta sama Bapak, apa kesimpulan bagi kita, khususnya kami yang masih muda, generasi muda ini, apa kiatnya agar kami itu mau terus belajar
dan terus mau mengandalkan Tuhan supaya kita berhasil. Karena banyak sekali anak muda sekarang ini fokusnya hanya bagaimana berhasil dalam materi, duniawi. Tetapi tidak memikirkan apa yang menjadi fokus utama keberhasilan dalam Tuhan. Tadi saya senang sekali bahwa mengatakan selain saya belajar pendidikan dan gelar banyak, saya sudah mempersiapkan wadahnya. Artinya wadah itu kan bisa berpengaruh terhadap mungkin hamba Tuhan bisa terpakai juga. Mungkin anak-anak yang tidak ada tempat atau anak-anak yang terbengkalai bisa jadi di sana, bisa belajar Alkitab atau dan sebagainya. Apa Pak kunci keberhasilan yang Bapak boleh pegang, atau bahkan ada ayat firman Tuhan yang Bapak pegang dalam arti untuk menguatkan iman dan terus struggle dalam kehidupan ini? Betul. Ini saya udah selalu ngacu ke firman Tuhan ya. Ini saya coba lihat. Jadi di Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemunya berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Itu kuncinya. Jadi kita harus berbuat baik. Itu sesuai dengan Galatia. Terus satu lagi, kita takut sama Tuhan, yang paling penting. Takut Tuhan. Ya, jadi kalau kita takut Tuhan, semuanya akan dipenuhi lah. Ya kan? Ketiga, kita harus mengurus orang tua. Nah, mengurus orang tua itu juga itu berkat. Orang tua saya tinggal satu, tapi saya urusin. Tapi justru kita dengan tulus kita merawat. Itulah berkat mengalir. Itu 3 poin itu aja. Amin. Jadi bukan kita semakin sukses, semakin tinggi, jabatan, karir, kita lupa sama orang tua. Itu. Tapi harus kembali untuk memperhatikan mereka. Orang tua. Karena dari orang tua lah kita bisa berhasil sampai saat ini. Amin. Itu dia. Itu poin utama. 3 poin itu. Jadi itu kunci bagaimana kita berhasil dalam kehidupan ini. Betul. Luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sangat senang dan bersyukur sama Tuhan bahwa hari ini kita semakin dikuatkan bagaimana kita boleh terus giat dalam kehidupan ini, dalam pendidikan, dalam usaha maupun pekerjaan kita. Tapi kuncinya adalah kita harus dekat sama Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dan berserah sama Tuhan. Berserah Tuhan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.